SOP ketukan tartil pada nun dengung. Apakah nun dengung itu? Nun dengung di mushaf Rasam Utsmani disimbolisasikan dengan nun polos. Pada pembahasan yang lalu kita sudah tahu nun yang tidak dengung itu disimbolisasikan dengan nun sukun. Nun tidak dengung ditandai dengan sukun, harganya 1, diketuk pada sukunnya. Nilai 1 melekat pada sukunnya. Kemudian untuk nun dengung itu pola ketukan dan bunyinya mengikuti tanwin dengung. Karena itu saya akan menyampaikan tentang silsilah simbol, bagaimana berproses dari tanwin dengung menjadi nun dengung. Kita lihat di sebelah kanan, tanwin yang tidak dengung, tanwin idhar sebutannya kemarin, itu menjadi nun sukun. Karena yang angka 6 itu nilainya asalnya 1, sukun, kemudian mempunyai nilai 1 juga turunannya, ya, sama nilainya 1 juga. Kemudian kita lihat tanwin dengung berubah menjadi nun polos, ya. Kita lihat perubahannya. Nah, pada tanwin dhamma angka 9 yang sebelah kiri itu nilai 3 menjadi nun polos. Karena asalnya 3, maka nun polos mempunyai nilai 3 juga, ya. Kita lihat di tin. Nah, yang bawah itu yang nilainya 3 berubah menjadi n polos. Karena asalnya 3, maka n polos nilainya 3 juga. Pada tanwin fathah kita lihat garis yang bawah, ya, nilainya 3 menjadi nun polos, nilainya pun 3 juga. Ya, itu dia proses kejadiannya dari tanwin dengung menjadi nun polos. Saya ulangi lagi prosesnya, ya, supaya kita makin mantap bahwa nun polos itu pola ketukan dan bunyinya mengikuti tanwin dengung. Ini silsilahnya. Nah, tuknya menjadi tu, n yang 3 menjadi nun polos, nilainya 3 juga. Ya, t menjadi t, n yang 3 itu kemudian menjadi nun polos, nilainya 3 juga. Ta menjadi ta, n yang 3 menjadi nun polos, nilainya 3 juga. Perlu Anda ketahui bahwa n polos ini sebetulnya n sukun juga, ya, tapi dipoloskan, ya, sama seperti huruf ulur jadinya. Huruf ulur kan polos, ya, huruf ulur polos, fungsinya mengulur. Kalau huruf ulur fungsinya mengulur bunyi u, wawu polos, mengulur bunyi i, ya polos, mengulur bunyi a, alif. Nah, sukun pada nun ini dihilangkan, ya, dihilangkan, dipoloskan. Pun demikian mengulur bunyi n, ya, fungsinya mengulur bunyi n. Nah, kemudian penghilangkan sukun menjadi polos itu membawa pesan kepada kita, kalau sukun, n sukun bunyinya itu mutlak n, jelas sekali n, bukan bunyi yang lain. Kalau sukunnya dihilangkan, ini pesannya adalah bahwa bunyi n-nya polos itu tidak mutlak n. Nah, nanti di kajian lanjutan kita akan tahu tidak mutlak n itu bisa berarti dimiripkan dengan huruf depannya atau hilang sama sekali. Tidak mutlak n, mirip dengan depannya, ya, n-nya sudah membias, ya, atau dihilangkan sama sekali, nggak ada bunyi n. Muncul skripnya tapi bunyinya nggak ada. Bisa seperti itu nanti, ya. Nah, ini dia nun dengung, simbolisasinya dengan nun polos. Ada sukunnya, cuman disembunyikan, ya. Karena ada sukunnya maka mengikuti kaidah sukun bunyinya, bunyi n-nya mendahului ketukan, ya. Ini penting. Ini kunci, kita ingat bunyi n-nya mendahului ketukan. Nah, tadi itu sekilas penjelasan tentang wajah, ya, tentang wajah n asal usulnya, n dengung, n polos asal usulnya. Nah, sekarang kita fokus pada n polos itu, ya, menghafal nilainya dan kuasai teknik mengetuknya dengan benar. Teknik membacanya, teknik mengetuknya, teknik membunyikannya, ya. Setiap nun dengung tampaknya nun
polos. Berikan padanya 3 ketukan. Ya. Setiap nun polos, nun dengung, berikan padanya hak 3 ketukan. Ketuk pada huruf N polosnya. Karena nilai 3 melekat pada huruf itu. Nah, kita lihat ya. Tun. Nah, itu menjadi N. Tun. Ya. Pada tanwin kasrah tin ya menjadi nun. Tin. Tanwin fathah tan menjadi nun polos. Tan. Jadi ya. Kita ulangi prosesnya bagaimana teknik mengetuk huruf N polos. Kita lihat. Nah, berapa itu? N-nya 3, dapat 3 ya. Lanjut. 3 ya. Lanjut. 3. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Nanti ketika kita baca, posisikan N polos dengan sifat yang seperti itu, cara mengetuknya ya. Bila nun polos ada di lautan simbol, kita sedang baca Quran nih ya, muncul nun polos ya, jangan diabaikan nih. Jangan diabaikan ya, ketuk 3. Kecuali memang ada isyarat untuk diabaikan. Nanti di kajian lanjutan ya. Selama tidak ada isyarat untuk diabaikan, ketuk 3N ya. Teknik membaca tartil harus rata, tak tertinggal satu simbol pun dan tidak tersendat ya. Kita praktekkan teknik mengetuknya rata, tidak tertinggal, tidak tersendat, tidak berhenti kecuali di posisi wakaf. Nah, yang N dengung dikasih 3, sukun 1 ya. Nah, seperti itu. Berikan haknya. Seandainya semua simbol diberikan haknya, maka pada formasi contoh ini mestinya hanya ada 24 ketukan saja rata. Tidak kurang, tidak lebih. Intervalnya sama. Dihitung dari start sampai finish hanya 24 ketukan saja. Ya. Ini dia penyampaian pengantar materi tentang nun dengung ya. Nun dengung tadi nampak dalam bentuk nun polos ya. Nun polos. Fungsinya seperti huruf polos pada huruf ulur ya. Kalau huruf polos pada huruf ulur itu mengulur a i u, kalau pada nun polos mengulur bunyi n. Nilainya berapa? Ditahan 3 pada huruf n-nya. Teknik mengetiknya ya, teknik mengetuknya ketuk ujung titik ujung. Selalu begitu dalam Al-Qur'an ya, selama tidak ada instruksi untuk membatalkan ketukan n nanti. Nah, yang membatalkan ketukan n nanti tasdid sesudahnya ya. Kita akan kaji nanti untuk bab ini pada berikutnya. Nah, selanjutnya mari kita simulasikan teknik bacaan tartil fokus pada n dengung, n polos, tanpa mengabaikan hak-hak ketukan pada simbol-simbol yang lain. Tun ti 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 tin ta 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 tan tau tu tun ta i ti tin tau ta i tan tu tun ti 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 tin ta 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 tan tau tu tun ta i ti tin tau ta i tan tu tun ti 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 tin ta 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 tan tau tu tun ta i ti tin tau ta i tan
tu 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 tun ti 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 tin ta 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 tan tau tu tun tai ti tin tau tai tan